Kalau ini kurang bayar. Kalau yang ini dia nanti take home pay-nya 17.500.000 ya. Kalau ini nanti take home pay-nya ya 15 juta dikurangi dengan 1.300.000, berarti sekitar 13.700.000 lah terimanya ya. Nah, yang nanti bisa dikontrol di sini. Ini untuk pegawai nomor 1. Nah, dia tidak kehilangan kewajiban pajak subjektif ya. Ini nomor 2. Tuh. Jadi udah otomatis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mensimulasikan cara menghitung PPh pasal 21 atas pembayaran gaji bagi pegawai yang berhenti di pertengahan tahun dengan menggunakan aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 0124 dan secara manual. Oke, sebelum lanjut, di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 0124. Saya login dulu ya. Nah, ini adalah form profil dari aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 0124. Dan di video ini saya tidak akan membahas cara melakukan setting aplikasi dan cara input data pegawai, karena untuk setting aplikasi dan input data pegawai videonya sudah saya posting ya, dan teman-teman bisa lihat dulu cara setting dan input data pegawai di video yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa juga klik linknya di atas video ini. Oke, langsung saja ya. Saya buka dulu simulasinya ya. Jadi ini adalah simulasi penghitungan PPh pasal 21 ter bagi pegawai yang berhenti di pertengahan tahun. Jadi saya buat 2. Yang ini itu simulasi penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai berhenti namun tidak kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Dan kalau yang ini itu pegawai berhenti sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Jadi saya buat 2 ya. Nah, perbedaannya sebenarnya sangat sedikit sekali ya. Bedanya itu cuma di neto setahun atau disetahunkan saja. Nah, kalau misalnya penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji bagi pegawai yang berhenti namun tidak kehilangan kewajiban pajak subjektifnya, itu netonya neto setahun atau neto disetahunkannya ya netonya dia sendiri ya. Nah, contoh di sini. Si pegawai ini bekerja dari Januari dan tiba-tiba di April ini berhenti. Ya, dan April ini menjadi masa pajak terakhir ya. Sehingga gaji selama setahun ya, artinya dari Januari sampai dengan April itu adalah 60 juta ya. Bruto gajinya adalah 60 juta. Ini bruto gaji dari Januari sampai dengan April. Nah, biaya jabatannya itu 60 juta dikali 5%. Kan aturnya 3 juta ya. Cuman maksimalnya yang diperkenankan itu 500.000 dikali 4. Ya. 500.000 dikali 4. Kenapa 500.000? Karena kalau tiap bulan ini tiap bulan. Ini kalau dikalikan 5% itu bisa lebih di atas 500.000. Nah, karena ketentuan pajak itu maksimal 500.000, maka 500.000 gitu. Nah, berbeda halnya kalau misalnya biaya jabatan per bulannya itu ketika dikalikan bruto gajinya itu di bawah 500.000 gitu ya. Nah, ini maksimal 500.000 dikali 4 ya. Kenapa dikali 4? Karena Januari sampai dengan April itu 4 bulan ya. Nah, netonya itu 58 juta.
Lalu neto setahun atau disetahunkannya tetap ya. Ini tetap. Nih. Lalu PTKP-nya 54 juta ya karena TK 0. Ya, TK 0 nih. Dan PKP-nya 4 juta yang berasal dari 58 juta dikurangi dengan 54 juta. Nah, jadi 4 juta. Nah, PPh pasal 21 pada masa pajak akhir ya, jika menggunakan tarif pasal 17 itu terutangnya sejumlah 200.000. Sedangkan PPh pasal 21 yang dipotong pada selain masa pajak akhir yaitu masa pajak Januari sampai dengan Maret ya, 900.000 dikali 3, 1, 2, 3, 2.700.000. Nah, sehingga PPh pasal 21 atas pembayaran gaji bagi pegawai berhenti namun tidak kehilangan kewajiban pajak subjektifnya di masa pajak April atau masa pajak terakhirnya itu lebih bayar 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini nanti dikembalikan teman-teman. Dikembalikan ke si pegawai yang berhenti itu ya. Sehingga pada bulan April itu nanti si pegawai kalau di bulan April dia terimanya gaji 15 juta, maka 15 juta ditambah 2.500.000 ini. Sehingga jumlah take home pay-nya yang dibayarkan itu 17.500.000. Gitu ya. Nah, ini simulasi penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji bagi pegawai berhenti namun tidak kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Lalu bagaimana jika pegawai yang berhenti itu namun sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya? Nah, yang ini saya buka. Nah, ini bedanya di sini. Ya, dengan jumlah gaji yang sama ya, dengan PTKP yang sama ya. Nah, di sini perbedaannya di sini aja di masa pajak April. Jadi pengurangnya tetap maksimalnya itu 500.000 ya, dikali 4 2 juta. Sehingga neto 58 juta. Nah, kalau pegawai itu berhenti sekali-sekali kehilangan kewajiban pajak subjektifnya, maka netonya ini disetahunkan. Nah, maka neto 58 juta ini dikali dengan 12 dibagi 4. Jadi 12 per 4. 4 itu dari mana? Ya 4 ini Januari sampai dengan April, 4 bulan. Sehingga neto setahun atau disetahunkannya menjadi 174 juta. Gitu ya. Lalu PTKP-nya 54 juta, PKP-nya 120 juta. Ya, yang berasal dari neto setahun atau disetahunkannya ini dikurangi dengan PTKP ya, maka PKP-nya 120 juta. Nah, PPh pasal 21-nya ya tinggal dihitung aja. Maka untuk lapisan penghasilan 0 sampai 60 juta itu dikali 5%. Akan 60 juta dikali 5% ya 3 juta. Nah, sisanya itu kan dikali 15% ya. Ini sisanya 60 juta juga. Berarti 60 juta dikali 15%, maka 9 juta. Nah, PPh pasal 21-nya adalah 12 juta. Nah, terutangnya baru dihitung terutang ya. Nah, PPh pasal 21 terutangnya itu berasal dari 12 juta ini dikali 4 per 12. Jadi dibalik aja ya. Kalau ini kan dikali 12 per 4, kalau ini dikali 4 per 12. Nah, sehingga PPh pasal 21 terutangnya di masa pajak akhir ya itu 4 juta. Nah, PPh pasal 21 yang dipotong pada selain masa pajak akhir itu 2.700.000 yang berasal dari ini 1 2 3 nih. 9 kali 3 2.700.000. Sehingga PPh pasal 21 kurang atau lebih bayar pada masa pajak akhir itu kurang bayar 1.300.000. Nah, bedanya gitu. Kalau yang ini lebih bayar, kalau ini kurang bayar. Kalau yang ini dia nanti take home pay-nya 17.500.000 ya. Kalau ini nanti take home pay-nya ya 15 juta dikurangi dengan 1.300.000. Berarti sekitar 13.700.000 lah terimanya ya. Nah, bedanya begitu.
Nah, lalu bagaimana cara menginputnya di dalam aplikasi Excel gaji dan PPh 21? Nah, caranya simpel sekali. Ini saya buka dulu ya. Nah, ini saya cek dulu data pegawainya ya. Nah, ini data pegawainya sudah saya input ya untuk 2 orang. Nah, ini tunjangan PPh pasal 21-nya tidak di gross up ya, tidak ada gross up. Nah, ya. Karena di sini contohnya itu tidak pakai gross up, teman-teman. Nggak pakai gross up. Preminya juga nggak ada ya. Ini saya pilih konten aja dulu. PTKP-nya TK0. Nah, ketika di bulan Januari ya, asumsi awalnya ya masa kerjanya 0112 karena dari bulan Januari ini saya akan input ya 15 juta ya. Maka masa awal perolehannya Januari. Nanti ada perubahannya di sini. Oke, saya input dulu. Untuk inputnya itu simple ya, di menu gaji. Nah, jadi gaji Januari di sini saya masukkan coba 15 juta. Nah, di sini statusnya masih normal ya teman-teman, masih normal. Nah, di sini saya copy, lalu saya masuk ke bulan Februari ya. Nah, di sini udah terchecklist ya, berarti Januari sudah. Gaji Februari saya paste value aja. Ini saya copy lagi. Saya masuk ke Maret. Ya, 15 juta. Jadi sudah saya input nih dari Januari, Februari, Maret ya. Aprilnya belum. Nah, untuk menginput di bulan April ini saya ini dulu ya. Jadi biar nanti bisa dilihat. Nah, di sini saya masukkan ke April dulu. April. Sini April. Di sini Mei berarti. Nah, karena di bulan April ya, karena bulan April itu adalah masa pajak terakhir ya bagi kedua pegawai, maka di sini saya ubah dulu di bulan April, masa pajak Aprilnya. Nah, ADM kepegawaiannya ini saya ubah di sini, masa kerjanya saya ubah dari 0112 menjadi 0104. Nah, 0104. Nah, berarti kan bulan stop nih, bulan stopnya berarti di bulan April. Nah, April. KPS-nya yang satu itu kan tidak kehilangan kewajiban pajak subjektif, maka KPS-nya non-loss ya. Yang satu non-loss, yang satu ini loss, kehilangan ya, loss itu hilang. Nah, ininya tetap. Nah, saya klik back. Sekarang saya masuk ke menu gaji. Nah, gaji Maret ini saya copy aja. Saya masuk ke gaji April, ini saya paste. Nah, gini ya, udah selesai. Nah, sekarang kita lihat di slip gajinya. Nah, di slip gaji ini bisa diperhatikan ya, untuk pegawai yang berhenti tapi tidak kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Nah, di sini PPh pasal 21 gajinya itu lebih bayar nih, 2.500.000 ya teman-teman. Nah, sehingga take home pay yang diterimanya ya ini bisa diperhatikan di sini. Nah, 17.500.000 ya. Sekarang untuk pegawai yang nomor 2. Nah, nih. Pegawai nomor 2 itu dia kehilangan kewajiban pajak subjektif. Maka PPh pasal 21 di akhir masa pajaknya yaitu di bulan April 1.300.000 kurang bayarnya ya, dipotong 1.300.000 nih. Sehingga take home pay-nya yang diterima adalah 13.700.000 nih. Ya. Oke, saya klik back. Oh ya, saya kasih tahu dulu di menu gajinya di sini ya. Untuk gaji April di bulan Aprilnya ini nanti dia statusnya itu menjadi gaji akhirnya di sini. Nah, di bulan April gaji akhir di sini. Gitu. Tapi kalau udah di bulan Mei, nah nanti dia stop. Nah, nih, jadi stop. Ya. Oke. Saya back dulu. Nah, tadi slip gaji udah, sekarang kita lihat rincian gaji dan PPh 21-nya. Rincian gaji bulanan. Ini gaji bulan April ya, laporan gaji bulan April. Nah, ini PPh pasal 21-nya.
Untuk Semeru Berbabu ya, pegawai nomor 1 ini PPh pasal 21-nya lebih bayar 2.500.000, di sini kurang bayar 1.300.000 ya. Nah, di sini ada take home pay. Mana tadi take home pay? Nah, ini take home pay-nya. Nah, ini take home pay-nya ya. Nah, ini untuk rincian gaji bulanan. Nah, ini untuk rincian gaji tahunannya. Nah, nih rincian gaji tahunannya untuk setahun antara pegawai 1 dan nomor 2 ya. Jadi kalau nomor 1 itu kan untuk PPh 21 atas gaji dari bulan Januari sampai dengan April itu kan PPh-nya 200.000. Tuh 200.000. Dan untuk pegawai nomor 2 itu 4 juta. Nah, ya. Saya cek di sini. Untuk nomor 1 ini 200.000 ya. Untuk yang nomor 2 ini 4 juta nih. Tuh. Ya. Saya balik lagi. Ini untuk tahunannya ya. Nah, ini rincian PPh 21 bulanannya. Nah, ini bulan Aprilnya nih. Nah, ini gaji akhir semua nih tuh statusnya. Bisa diperhatikan teman-teman. Nih. Tuh. Ya. Nah, ketika di bulan Mei dia stop gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk yang report yang ini rincian yang ini sampai terakhir nih. Tuh. Sampai dengan Desember nantinya. Nah, nanti Desember ini akumulasi Januari sampai dengan Desembernya nih. Saya klik back lagi. Di sini ada laporan gaji dan premi. Nah, ini laporan gaji bulanannya. Tuh, teman-teman. Bisa diperhatiin ya. Sama-sama 15 juta ya. Cuman yang nomor 1 itu lebih bayar 2.500.000, yang nomor 2-nya itu kurang bayar 1.300.000 PPh-nya ya. Nah, ini take home pay-nya. Ini yang bulanan ya, untuk bulan April nih. Periode gaji April 2024. Saya klik back lagi, di sini ada laporan gaji tahunan. Nah, ini. Ya. Nah, ini laporan premi, karena tidak ada pembayaran premi maka 0 di sini ya. Nah, untuk cetak yang model output kayak begini bagaimana? Nah, ini tinggal digini aja teman-teman. Filternya diklik ya, di sini filternya nih, diklik, lalu blank, lalu oke. Nah, tuh seperti ini ya. Nah, tinggal di ini aja, lalu disesuaikan di page layout area-area kertasnya nih, area-area printnya ya. Nah, di sini. Kalau misalnya nanti kelebihan, ya ini tinggal turunin nih skalanya. Ini, gitu ya. Oke, ini saya kembalikan. Saya klik back. Klik back lagi. Sekarang saya mau lihat PPh 21 dan skema impornya. Nah, di sini slip PPh 21-nya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Nih. Ini untuk nomor 1 nih. Nah, yang nanti bisa dikontrol di sini. Ini untuk pegawai nomor 1. Nah, dia tidak kehilangan kewajiban pajak subjektif ya. Nih. Ini nomor 2. Tuh. Jadi udah otomatis ini. Ya. Saya klik back. Nah, di sini bukti potong 17.218-nya. Di bulan April ya. Nah. Kalau bulan April 0% karena kalau untuk di masa pajak akhir dia tidak dihitung menggunakan TER ya, tapi menggunakan tarif pasal 17. Nah, kalau misalnya mau lihat mau cetak bulan-bulan sebelumnya ya, nanti di sini tinggal diubah aja teman-teman. Ini tinggal diubah ke bulan. Misalnya saya mau cetak bulan Maret, ya, maka bulan Maret di sini. Tinggal ubah aja ke bulan Maret. Nah, di sini bukti potongnya adalah bukti potong bulan Maret. Nah, nih bisa diketah. Nah, nih, ya, bisa dilihat 15 juta, DPP-nya 15 juta, tarifnya 6%, ya, PPh dipotongnya 900.000 untuk bulan Maret nih ya. Nomor 2 sama. Ya. Oke, saya kembalikan dulu ke bulan April di sini ya.
Nah, selain 17218 ini, ada bukti potong 1721A1. Nah, ini. Nah, nanti pada saat berhenti dikasih ini, teman-teman. Untuk pegawai nomor 1, bisa dilihat. Bruto gajinya 60 juta ya. Nah, di sini biaya jabatannya 2 juta ya. Netonya itu 58 juta, neto setahun atau di setahun kayaknya 58 juta. PTKP-nya itu 54 juta. Lalu PKP-nya 4 juta dan PPh pasal 21 tahunnya 200.000. Ya. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir yaitu sebesar 2.700.000 dan PPh pasal 21 kurang atau lebih bayar pada masa pajak terakhir atau di masa pajak April ya. Nah, itu lebih bayar 2.500.000. Nah, gitu teman-teman. Nomor 2 sekarang saya lihat nomor 2 ya. Nomor 2 namanya siapa nih? Nomor 3. Ini nomor 2. Makna serabutan ya. Dengan yang gaji yang sama, cuman bedanya di sini. Nah, nih teman-teman bisa diperhatikan ya. Tuh. Nomor 2 ya. Jadi sudah otomatis. Oke, saya klik back. Nah, di sini ada juga skema impor bukti potong 17218. Nah, ini sudah disediain juga ya. Nanti teman-teman tinggal copy aja ini. Copy lalu paste ke dalam skema impor yang dari DCP itu. Udah tinggal diimpor. Saya klik back. Nah, di sini ada skema impor 1721A1-nya. Nih, tuh. Nih, ya. Nah, nih penghasilan bruto masa pajak terakhir bisa diperhatikan sini. Nah, ini di bulan April nih, masa pajak terakhir di bulan April 15 juta, sama-sama 15 juta ya. Gitu. Ya. Nah, yang membedakan ini. Penghasilan neto setahun dan disetahunkannya. Ya. Nah, jadi sangat simpel sekali. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara menghitung PPh pasal 21 atas pembayaran gaji bagi pegawai yang berhenti. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memiliki aplikasi ini atau ingin memperoleh aplikasi ini, silakan saja hubungi saya melalui nomor atau email yang ada di deskripsi video ini. Silakan telepon saya atau WA saya. Selama saya sedang tidak sibuk, pasti akan saya layani. Ya. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.